Padahal saat itu saya kami permohonan, saya biarin saja. Nanti rektor yang memutuskan. Pada jam 11.12 kita saksi Dr. Nyoman Putra Sastra SPMT jawab begitu saja Prof. Ini sudah dicetak sebagai besar. Kemudian pada tanggal 2 September 2020 jam 18.19 kita pada Bapak Dr. I. Menteri Antara mengirimkan pesan kepada saksi Nyoman Putra Sastra SPMT dan isinya, "Man, tolong luluskan 3 orang ini yang sebelumnya tidak lulus. 1 arsitek dan 2 manajemen." Asal udah ada dalam bahasa Indonesia berarti siap habis-habisan. Kami lanjutkan. Tanggal 8 September 2020 saksi Dr. Nyoman Putra Sastra SPMT menerima pesan melalui WhatsApp dari terdakwa Profesor nggak perlu saya langsung terdakwanya mesti dari singkat dari terdakwa yang isinya, "Man, tolong luluskan ini punyanya Pak Dery FTP, lupa saya masukin list nyari bahasa Indonesia." Kemudian saksi Dr. Nyoman Putra Sastra SPMT meluluskan calon mahasiswi atas nama Nikoman Citra Pratnyaan Gandari bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 saksi Dr. Nyoman Putra Sastra dan MT kembali melakukan percakapan melalui pesan singkat, pesan WhatsApp dengan terdakwa untuk merekayasa hasil seleksi penerima mahasiswa baru jalur mandiri Surabaya yang dalam aplikasi pendaftaran dengan cara mengubah data administrasi lulusan sebagai dasar untuk meluluskan peserta seleksi sesuai kehendak terdakwa, antara lain sebagai berikut. Tanggal 3 April 2021 terdakwa memerintah kepada saksi Dr. Nyoman Sastra dan saksi Madi Antara untuk meluluskan Satya Weda Pintawan. Tanggal 7 Juli 2001 terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Nyoman Putra Sastra yang isinya, "Yang harus lulus sedang saya rekap." Tutup pintu. Tutup pintu. Dari depan, nggak ada dari samping. Kunci pintunya. Sudah, beli terus. Lanjut. Kami ulangi teruskan. Tanggal 7 Juli 2001 terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Nyoman Putra Sastra yang isinya, yang harus lulus sedang saya rekap. Sangat terbatas dan terseleksi dengan baik. Hanya orang-orang yang bantu kita saja yang akan lulus. Dan saksi Dr. Nyoman Sastra menjawab, "Siap." Tanggal 23 Juli 2001 saksi Nyoman Putra dikirim lagi daftar nama-nama berupa foto dengan pesan tolong diluluskan oleh terdakwa. Dan saksi Nyoman Putra menjawab, "Oke," dengan tujuan akan saksi cek dulu dalam data. Tanggal 25 Juli 2021 terdakwa mengirim kepada saksi Nyoman Putra melalui pesan WhatsApp tambah 2 orang peserta. Namun saksi Nyoman Putra Sastra tidak menanggapi karena saksi Nyoman Putra Sastra tidak memahami maksud pesan tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur di ancam pidana dalam pasal 9 untuk pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 dan 9 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Cis pasal 65 ayat 1 KUHP. Demikian. Terima kasih yang mulia, saya sudah dengar. Saya mengerti, tetapi mengerti. Saudara punya hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Silakan konsultasi dengan tim. Terima kasih ya.
Siap yang mulia. Di mana tim penasihat hukum? Setelah konsultasi dengan PH, saya secara pribadi akan melakukan eksepsi dan juga begitu dengan tim PH. Boleh izin bicara majelis? Sebelum kami mempersiapkan eksepsi, kami mengajukan pertanyaan melalui majelis. Tadi kan JPU membacakan renkua koreksi gugatan. Pertanyaan kami, apakah ada renkua yang kelupaan? Karena 134 halaman dakwaan ini tidak ada satupun membahas tentang kerugian negara, semuanya keuntungan negara. Ada nggak renkua yang kelupaan baca atau ini sudah final? Bahkan 2 halaman terakhir tentang pemalsuan kewenangan kepolisian. Jadi pertanyaan kami kepada majelis, apakah ini sudah final? Ini kita kan tidak pidana korupsi, tapi yang Bapak bacakan itu tadi semuanya keuntungan negara, tidak ada satupun kerugian negara. Padahal unsur korupsi kan kerugian negara. Ada nggak renkua yang kelupaan Bapak baca? Atau memang salah di gugatan? Atau memang ada sentimen pribadi? Ini pertanyaannya, apakah selain yang disampaikan tadi renkua itu masih ada renkua yang lain? Ada renkua yang lain karena sangat aneh, kita tidak pidana korupsi gitu loh. Kami nggak ada kerugian negara. Ya sudah. Ada renkua yang lain nggak? Terima kasih Majelis Hakim yang menghormati dengan renkua yang disampaikan oleh penasihat hukum. Kami hanya terkait dengan masalah penuntutan. Namun terkait dengan substansi dari dakwaan yang kami susun, kami Sudah. Yang penting tidak ada renkua lain selain yang tadi, gitu toh? tidak ada. Oke, Pak, terima kasih Mas. Yang kedua, kami kapan diberi untuk mendapatkan berkas perkara? Kan sampai sekarang belum dapat. Kemarin kami menunggu surat permohonan. Apakah itu otomatis langsung dapat? Apa saya harus mohon Pak? Permohonan belum lanjut. Kan kita sudah mohon dengan listen ini kita di persidangan. Hal itu kan bermohon ke persidangan. Dan Iya. hari ini disampaikan karena kan pada Oke, dengan ini kami mohon dari Pak. Nah, itu dulu. Yang ketiga, kami mohon diberi waktu untuk mengajukan eksepsi 1 minggu, yaitu sidang berikutnya hari Selasa tadi. Tunggu satu-satu dulu. Kami mohon untuk waktu untuk mempersiapkan eksepsi 1 minggu, yaitu sidang berikutnya hari Selasa. Selasa jam 11 kalau bisa majelis. Ada lagi? Itu aja majelis. Cukup? Cukup. Ya. Jadi karena penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa akan melakukan keberatan, tidak dilakukan hari Selasa tanggal 31 Oktober. Mohon yang mulia kalau bisa ditetapkan jam 11 ya mulia. Itu sebenarnya sekarang disepakati jam berapa kita sidang biar tidak terlalu Ya. Majelis, tolong saling pengertian. Kami ada dari luar kota. Jaksa juga kan suka kita saling pengertian juga. Cuma 1 jam masalahnya. Ini kan demi hak terdakwa. Jam 11 mohon majelis. Jadi untuk eksepsi besok jam 11 tepat waktu ya, hari Selasa tanggal 31 ya. Ya, ada lagi dari penuntut umum, dari terdakwa lagi yang disampaikan? Izin konsultasi dengan PH. Sabar. Nanti eksepsi. Terima kasih yang mulia. Sudah. Kami sudah cukup. Sudah cukup Cukup majelis. ya. Memberikan kesempatan untuk terdakwa sama